Orang yang salik sesungguhnya salik, orang yang menuju kepada Allah, arif billah, walaupun ditampakkan hal-hal yang seperti itu oleh Allah, itu bagian terkecil, bagian kecil dari sirnya Allah. Yang jelas dia terus bersyukur. Bersyukurnya itu karena Allah memberikan rahmat, karena Allah memberikan jalan taat kepadanya. Sampai niki ditutui napa? Jalan taat niku bersyukur. Sampai niki ditutui Gusti Allah, diwenehi hidayah Gusti Allah saged ngibadah niku bersyukur. Nggih napa mboten? Wonten tiyang niku mboten ngerti carane napa? Parek tenggene Gusti Allah, wonten tiyang niku mboten ngerti carane nyidak teng Gusti Allah. Le dungakno bapak ibumu sing wis ninggal ya. Ya napa carane balik? Loh, gak ngerti carane ndungakne napa? Wong tua. Ngoten niki lak repot ngoten niki. Nggih napa mboten? Lah jenengan niki sing diparingi paham kali Gusti Allah, jenengan niki sing ditutui carane istiqomah ning masjid, jenengan bersyukur. Ya. Nate napa mboten jenengan syukur? Matur nuwun ya Allah. Kula saged sarungan ning masjid istiqomah jamaah. Syukur napa mboten? Nate ngaten niki. Biasa mawon. Nah, kita jenengan syukuri kados ngoten niku nggih. Enten kotak amal terus jenengan iso ngrogo napa? Ngrogo sak terus metu duwite mlebone kotak amal niku karunia Allah. Nggih napa mboten? Karunia Allah ngoten niku. Nah, itu disyukuri. Orang yang arif billah itu mensyukuri hal-hal yang semacam itu. Bukan kemudian apa? Cepet puas. Wong silat lagi sabuk putih. Nggih. Lagi sabuk dasar, wah pencilaan, kabeh dilawan. Ayo tarung karo aku. Wah, gak tepak ngeten iki. Nggih napa mboten? Gak tepak ngeten iki. Lagi tahapan diangkat dari honorer jadi karyawan tetap. Wah ini tujuan hidup saya. Jek dhuwur maneh jek ono, ojo puas gitu. Begitu juga capaian-capaian orang yang salik, orang yang arif billah, mulai terbuka ma'rifatullah, mengenal Allah, dekat sama Allah, cinta sama Allah. Ya. Mulai dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ma'rifah, lek maksiat isin tenggene Gusti Allah. Arepe buka HP kok isine maksiat isin ada. Ya. Arepe gak salat nang masjid kok isin kalau Gusti Allah. Ya Allah, sampeyan niki pun sae. Panjenengan paringi kula urip ngantos sak mangke niki ya Allah matur nuwun. Arepe maksiat isin nang Gusti Allah. Niki orang yang makrifat mulai dibuka sama Allah itu. Dibuka, seneng nang masjid. Gak seneng ibadah nggo omahe jenan. Seneng nang masjid. Jamaah nang masjid, Masya Allah. Lek masjidnya orang ana sing ngadani bingung. Kan ana sing ngadan. Wong sak kampung sak mene kae apa gak izin karo Gusti Allah, gak ana sing ngadan. Gak ana sing nyeluk salat ning gone Gusti Allah, gak ana sing nyeluk eling nang Gusti Allah. Izin. Orang yang sudah semacam ini sudah makrifat. Sudah dibuka pintu makrifat. Ya. Arepe korban kok gak korban izin. Tapi aku kok korban gak duwe duit, carane akhirnya apa? Nabung bendino 1000 dilebokne kotak bendino 1000 dibuka Idul Adha dibuka, cukup alhamdulillah. Setorne panitia goleki Pak Seno digoleki ana apa goleki kula pun nguber kula wedi mboten panjenengan tak goleki kula badhe napa titip korban. Alhamdulillah. Lek gak korban izin kali Gusti Allah izin. Wis diparingi urip ngantos sak mengke, diparingi sehat kali Gusti Allah kok gak eling kali Gusti Allah. Kok diadani mbideg wae. Diadani kok kepura-pura mboten kenal kali Gusti Allah. Izin. Orang yang makrifat itu begitu, malu. Sudah mulai cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Setiap disebut nama Rasulullah
selalu menjawab Allahumma salli alaihi wasallim wa barik alaihi. Di mana ada dikumandangkan salawatan senang karena di situ diagungkan nama Rasulullah. Senang, mulai dibuka pintu makrifat. Ya, mulai dibuka rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Lewat mimpi ditampakkan akhirat itu seperti apa. Lewat mimpi ditampakkan neraka itu seperti apa. Lewat mimpi ditampakkan siksa kubur seperti apa. Bangun tidur nangis, ya Allah, kula ajrih ya Allah. Mulai dibuka. Cahaya-cahaya Allah mulai dibuka. Hati kita terang, suka pada kebenaran, suka ngaji, mulai dibuka. Sedih kalau kita ini tidak baca Quran sehari, sedih. Makanya itu diingatkan Pak Angga, setiap yang belum setor diingatkan. Ya. Mestinya panjenengan itu bisa ngaji seneng itu. Dan bagaimana cara kita mempertahankan itu? Itu yang penting buat Allah. Ya. Yang penting buat Allah, meningkat lagi mukasyafa ditampakkan. Ya, alam gaib ditampakkan, Masya Allah. Begitu nampak hal-hal yang hebat seperti itu, khawarikul adah, ya, hal-hal yang luar biasa, di luar kejadian biasa, Allah tampakkan muncul karomah, wah, bangga. Berarti aku iki wis totok ya. Totok endi cung. Aku iki wis totok ya berarti. Aku wis dicintai oleh Allah. Aku iki berarti wis usul. Wis ora usah salat lek ngene iki. Berarti aku wis anu. Nah, terus manten-manten mboten salat. Nah, ini ku cilaka ngeten iki. Napa? Cilaka kados ngeten iki. Jadi orang yang salik, orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, orang yang pandai mensyukuri kenikmatan Allah. Karena syukur itu maka terus dia menghamba kepada Allah. Semakin diberi keistimewaan oleh Allah itu semakin takut, semakin menghamba kepada Allah. Bukan semakin sibuk menampakkan kehebatan, ini salah nih. Ya. Ngaku wali ora salat, nih salah nih. Ngaku wali napa? Mboten salat. Ngaku wali ngakeh-ngakehno rokokan timbangane nyekel Quran, ini salah nih tadi. Maka orang yang salik, orang yang wusul kepada Allah, yang ingin sampai kepada Allah, bentuk syukurnya terus menghamba, terus bertobat, sibuk. Ditampakkan seperti itu semakin takut, semakin merasa kecil, semakin merasa hina, semakin merasa dhaif, lemah, tidak bisa apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata akhirat itu luar biasa. Ini hal gaib, belum akhirat. Terus bertobat pada Allah, terus sabar, meniti jalan istiqomah, terus berharap rahmatnya Allah. Bukan bangga pada capaian amal, tapi terus berharap rahmatnya Allah. Ya Allah, nikmat niki pun ngantos ical saking kula. Nikmati salat jamaah niki ampun sampai ical ya Allah tenggene kula, ya Allah kula cinta jamaah. Kula cinta tenggene masjid. Ini orang yang arif billah. Dan terus takut kepada Allah, terus tunduk pada syariat Allah. Semakin diberi keistimewaan itu, lihat Umar bin Khattab, tidak semakin apa? Tidak semakin pongah, tidak semakin menjauh dari Allah, tapi semakin takut, semakin dekat sama Allah. Semakin berpegang teguh pada syariatnya Allah. Ngoten. Para hadirin ingkang kaula mulyakaken, dados ujian orang yang ingin mencapai tujuan itu banyak. Yeah. Jenengan sekolah wonten ujian, jenengan ingin tahapan lebih tinggi capaian di olahraga taekwondo, silat dan ada ujiannya. Iya napa? Jenengan juga ingin naik pangkat di pekerjaan juga ada ujiannya. Begitu juga orang yang saleh, orang yang ingin wusul sampai kepada Allah, itu juga ada ujiannya. Ujiannya apa? Di antaranya begitu tersingkap hal yang samar dan gaib, itu ujian.
Ini tiang niku basoriai tajam. Ya. Dia bisa tampak. Ya, tampak alam gaib itu tampak. Nah, itu ujian. Bukan satu keistimewaan yang kemudian terus digembar-gemborkan, aku iso ngene, aku wis capean ngene. Terus mantun ngoten dukun. Ayo rek kon gak njaluk pijet aku ta, waras-waras ngono. Ayo kon gak njaluk donga aku ta, rugi kon. Lek kena dongaku bablas pokoke. Nah, ndak perlu menampak-nampakkan itu. Orang yang suka menampak-nampakkan begitu berarti dia belum salik. Belum wusul, belum sampai kepada Allah. Dia masih terpesona dengan kulitnya tujuan ibadah ini. Ujian orang yang salik itu tercapainya maksud dunia. Kula maca Al-Waqiah Ustaz. Wah. Lek sedina niku nggih kinten-kinten ping 14 lah. 14 maca Waqiah Yasin nggih elek-elek 40 Ustaz. Nyanyi apa tujuanmu? Ya cek soge. Manten ngoten dititeni ambek Ustaz. Wis soge. Wis dak maca Waqiah maneh. Wis dak maca ya Yasin maneh ilang. Ya Allah. Ini ujian orang yang sampai wusul kepada Allah, yang ingin sampai kepada Allah. Kalau dunianya tercapai berhenti istiqomahnya. Rugi cung. Wis soge lali karo masjid. Ziyadatud dunya nukson wa masyghul. Bertambahnya dunia tambah cukup napa tambah kurang? Tambah cukup napa tambah kurang? Tambah kurang. Sampeyan titeni niku. Sampeyan takoni Raffi Ahmad niku tabungane pira? Sampeyan nate takon? Paling gawani. Ya. Sampeyan nate takon tabungane Pak Presiden ono pira? Sampeyan wani takon wong-wong sing sugih tabungane pira? Ya. Cukup mboten? Dia ingin lebih lagi. Begitu sampai kemudian mulutnya disumpel kare lemah kuburan. Meneng wis. Sampai cangkeme dileboni lemah kuburan. Meneng wis, meneng. Ya. Selama orang itu masih tujuannya dunia, dunianya tidak akan bisa memuaskan dia. Duitmu iku sak pira akeh, dompetmu sak pira kandelik, rekeningmu nolip sak pira akeh dretet, tutuk akeh nolik, ndak akan bisa memuaskan duniamu. Saestu. Omamu panggah tingkatan dhuwur ping 100 gak bisa memuaskan duniamu. Saestu niku. Ndak bisa memuaskan dunia. Akhirnya mate. Akhirnya mate. Belum sampai kepada Allah, masih terpesona dengan dunia ini, mati. Ya. Entek wis. Ndak ada kesempatan untuk beramal. Ndak ada kesempatan untuk ke masjid. Tidak ada kesempatan untuk istighfar, tidak ada kesempatan untuk baca Quran, tidak ada kesempatan untuk birrul walidain, bakti marang tiang sepuh, tidak ada kesempatan lagi. Jenenge mate, nikmate ente. Nikmate napa? Ente. Maka jangan sekali-kali kita beramal ini untuk tujuan dunia. Jangan kita tuker amal kita ini untuk tujuan dunia. Ya. Kula maca Al-Fatihah Ustaz. Cek Gusti Allah maringi mobil nang kula. Kula kepingin mobil. Ket biyen kok sepeda motoran, kepingin mobil. Kula maca Al-Fatihah kepingin omah kula niki Ustaz. Kula Ustaz maca Al-Fatihah ping 40. Lek maca Al-Fatihah gak ate ambekan, apa, Jung? Kula cek kepengin oleh jodoh Ustaz. Oleh jodoh mari ngono Al-Fatihah gak patekmu muni maneh lali. Jangan kita tukar ibadah dengan tujuan dunia.
Memang kita beramal ini bentuk bakti kita kepada Allah. Memang kita beramal ini perintah Rasulullah SAW. Kalau kamu ngamalkan ini, insya Allah kamu dapat ini. Ada sebagian begitu. Ya, iming-imingnya ada. Tapi jangan bersandar kepada amal itu. Zahirnya mulut kita ini zikir, mulut kita baca Quran, hati kita tetap sandarnya kepada Allah. Bisa Ustaz? Iso. Latihan. 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 Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika tersingkap hal-hal yang di atas, maka ciri orang yang salik itu tidak berhenti kepada Allah, ya. Buat orang yang salik, ketika Allah tampakkan hal-hal mukasyafah, hal-hal yang gaib itu justru membuat dia terus waspada. Waspada bujuk rayu setan. Sehingga terus berpegang teguh pada syariat. Terus waspada, terus bertaubat, terus istighfar. Karena begitulah Rasulullah SAW mencontohkan kita. Begitu Rasulullah mencontohkan kita. Rasulullah ini kurang nopo? Kurang wali, ndukure wali, nabi, rasul, khatamul anbiya, ya. Orang yang paling mulia dunia ini diciptakan ada Rasulullah. Ya. Luar biasa. Lawang begitu Rasulullah masih berpegang teguh pada syariat, karena itu bentuk penghambaan kepada Allah. Doa sak doa nggih makbul, mustajab nggih. Lah kok sakniki ngaku wali tapi napa? Gak salat jamaah. Ini ki dadi wali niki. Wali niku wonten kalih. Waliyullah, waliyus syaitan. Waliyullah, waliyus syaitan. Waliyullah kekasih Allah, orang yang berpegang teguh pada syariat. Mukasyafah, hal-hal karomah itu muncul karena kehendak Allah. Bukan hal-hal yang bisa dipelajari setiap saat dimunculkan, tidak bisa. Jadi karomah itu tidak bisa setiap saat muncul. Aku kok kepingin numpak angin, setiap saat aku kok kepingin nang Jakarta, ngawang mari numpak sapu kayak kayak film nih nggih. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa setiap saat diminta. Karomah itu haknya Allah kepada orang-orang yang soleh. Itu Umar bin Khattab itu karomahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang muhaddithin, omongan dan kerentek hatinya itu terwujud, itu adalah Umar bin Khattab. Bayangkan Umar bin Khattab ceramah ngeten iki ndukure mimbar. Ketika itu Umar bin Khattab mengirimkan sariyah, satu pasukan untuk melawan Persia. Hampir kalah. Itu muncul seperti layar di hadapan Umar bin Khattab. Orang sak masjid kaget kabeh, nyapa Umar. Itu tampak kaum muslimin dikejar-kejar oleh pasukan Persia. Ya. Apa kata Umar bin Fauqal jabal, irfa'i jabal, naik ke atas bukit. Itu pasukan seperti Umar itu ada di tengah-tengah mereka ngasih perintah. Seperti turun langsung menjadi panglima mereka. Tiba-tiba mereka yang dengar suara Umar naik ke gunung, selamat, menang akhirnya. Itu Umar bin Khattab. Sungai Nil itu mengalir sampai sekarang, tidak pernah berhenti, tidak pernah sat airnya itu juga karena karomahnya Umar bin Khattab. Yeah. Ketika Umar bin Khattab dilapori oleh gubernur Mesir, bahwasannya kebiasaan orang-orang Mesir itu kalau Sungai Nil itu mulai mengering, maka orang-orang Mesir di sekitar Sungai Nil itu mengorbankan gadis untuk sembelih, darahnya dialirkan di Sungai Nil itu. Itu kebiasaan tiap tahun. Orang-orang
Mesir. Makanya kemudian begitu Umar bin Khattab jadi khalifah, nulis surat ilan nahrin Nil min Umar bin Khattab khalifah. Ya. Untuk sungai Nil dari Umar bin Khattab khalifah. Ya. Ditulis, wahai sungai Nil, kalau engkau mengalir karena keinginanmu sendiri, saya tidak butuh kamu. Tapi kalau engkau mengalir karena perintah Allah, maka dengan izin Allah kami meminta kepadamu mengalir. Dan tidak pernah susut, tidak pernah kering lagi. Kata Umar bin Khattab kepada sahabat ini tadi, Amr bin As, ya Amr bin As, lemparkan suratku ini kepada sungai Nil. Sampai di Mesir, di sungai Nil, suratnya Umar ini dilempar pluk gitu, kepada sungai Nil yang kering, kerontang, mengering. Wah, semua masyarakat Mesir harap-harap cemas. Setelah mereka tidur, ditidurkan oleh Allah semuanya, pagi hari mereka penasaran, lari semua ke sungai. Mereka melihat air sungai itu penuh. Di musim kemarau yang panjang, kerontang, sampai sekarang sungai Nil, sungai terpanjang di dunia dan tidak pernah kering airnya. Itu karena namanya Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya, luar biasa. Khawariqul adat. Dan tapi ini tidak bisa dipelajari. Keinginannya setiap saat muncul karomah. Ini tidak bisa. Itu haknya Allah, kaplingnya Allah. Ya. Nggak bisa setiap saat dikeluarkan, aku tak kepingin ngawang, aku tak kepingin sholat di godong, aku tak kepingin melaku nenggone banyu. Nah ini jin kalau seperti itu. Ini jin seperti itu. Nggak usah takjub ketika Abu Yazid Al-Bustami, ya, seorang waliullah dari Iran pada saat itu. Ketika di Iran itu terbuka Islam di sana, sebelumnya adalah apa? Mereka adalah penyembah api, Majusi. Ya. Begitu Islam masuk ke Iran, Persia ditumbangkan oleh Umar bin Khattab, terbuka. Ya, banyak para orang-orang tua menjadi Muslim, taat. Ya, menjaga makanannya dari hal-hal yang haram, subhat. Dikasihkan anaknya makanan-makanan halal saja. Di antara lahir orang tua yang soleh, ibu yang soleh, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ya, puluhan tahun dia berusaha untuk wusul kepada Allah. Ya, dia punya murid. Ya, koyok sampean ngeten iki. Muridnya heran, takjub. Ustaz, Yai, napa? Anu kula wau kepanggih tiyang niku saged ngawang. Lah, lapo heran to? Mana iku lho, mana empret iku lho, ngawang sedina iku. Gak mencela-mencela iso. Kula wau kepanggih tiyang niku nyilem nang gone laut, gak mentas-mentas. Soweh pirang-pirang dina lagi mentas. Lapo heran? Ya. Oh, iwak paus iku lho. Gak tahu apa? Gak tahu mentas. Pinter iwak paus. Tidak usah takjub dengan hal-hal yang semacam itu. Ya. Yai, enten tiang niku ngaku sekejap dia sampai Mekah. Lah, cek pinteran iblis. Iblis itu sekejap dia bisa mengelilingi dunia, tapi dilaknat karo Gusti Allah. Hah? Pinter ndi? Hah? Pinter ndi? Baru sadar itu santrinya, ya Allah. Ya. Suatu ketika orang yang diceritakan santrinya itu masuk masjid. Suatu ketika orang yang diceritakan santrinya masuk masjid. Dan Abu Yazid Al-Bustami ini tahu betul. Oh, wong iki sing diceritakno santriku sing ceritane macam-macam, duwe karomah macam-macam. Tibakno tiyang niku wau napa? Melbu masjid ngidune napa? Ke arah kiblat. Ya Allah, ngene kok jenenge hebat duwe karomah. Apa kata Abu Yazid? Ya, bagaimana
Dia bisa menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan adab syariat saja dia tidak bisa menjaga. Bagaimana dia bisa menjaga adab hakikat menuju Allah, ke Allah? Dia terhadap syariat saja dia tidak menjaga adabnya. Kok ngomong wali, kok ngomong napa? Karomah. Ada cung. Wacana Quran iku lak kesurupan. Ngoten niku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dados karomah niku napa? Sejatinya karomah itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran agar perjalanan ruhani orang yang soleh itu tidak berhenti. Allah hadiahi dengan sedikit sirnya Allah mulai dibuka. Tujuannya apa? Semakin dia itu naik lagi, semakin bersemangat, semakin kuat cintanya kepada Allah. Bukan kok cepet puas, oh iki aku paling wis diangkat Gusti Allah dadi wali aku. Terus mari ngoten dibuka napa? Papan nama tabib pengobatan alternatif. Lah ini tujuannya ngaibadah napa? Kepingin oleh sakti. Lek wis sakti buka tabib. Tujuannya dunya. Mboten niku orang yang saleh. Ketika dititipi karomah oleh Allah Subhanahu, tuwiba teko enten santri tuwiba teko lantai 4 pesantren. Wah, ketebuk. Gak apa-apa, mluwayu dulu. Hebat temen arek. Itu bukan kehendak dia. Itu kehendaknya Allah. Ketika dikepung oleh rampok, tiba-tiba apa? Dia bisa berjalan di atas tembok. Itu bukan kehendak dia. Justru orang yang saleh, orang yang arif billah, ketika dititipi Allah semacam itu, dia semakin cinta ke Allah. Semakin merasa lemah, semakin merasa butuh Allah, semakin kuat ingin mendapatkan rahmat Allah. Dibuktikan apa? Semakin kuat istiqomahnya. Semakin apa? Kuat istiqomahnya. Sampeyan nggih ngoten. Ayo sing kuat istiqomah. Ya. Abla kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kun sahibal istiqomah. Jadilah orang yang ahli istiqomah. La talibal karomah, jangan mencari karomah. Jadi awak dhewe ning ibadah niku jangan cari karomah. Jangan mencari mukasyafah. Aku kok gurung buka ya alam gaib. Jangan diuber itu. Itu hadiah dari Allah. Ya. Fa inna nafsaka muharrikah fi talibil karamah. Nafsumu ingin mengejar karamah, wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Tapi Allah menghendaki kamu istiqomah. Ayo, sing istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah lebih utama dari 1000 karomah. Istiqomalah yang kita kejar, bukan karomah. Ngaten nggih? Paham ya? Nah, mudah-mudahan kita semakin istiqomah, semakin dekat sama Allah, semakin terus mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan puas dengan capaian-capaian amal, karena itu bagian dari ujian istiqomah. Mugi-mugi kaula kalih panjenengan sami Allah hadiahi istiqomah. Ala hadin niyahu ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wal husul tamami kulli sulin wa salahi sya'ni zahiran wa batinan. Al-Fatihah.